Episode 27 Energi Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Kecepatannya sangat mencengangkan. Bahkan Zhao Lingguang tidak dapat menandinginya secara fisik. Para penjaga rahasia yang tersebar di pegunungan dan hutan tidak dapat menemukan jejaknya. Setelah beberapa saat, Shen Haonan telah memasuki pusat penelitian ilmiah. Dia dapat dengan mudah merasakan aura yang memancar dari tubuh kuat Zhao Ling. Jadi dia dengan cepat menemukan lokasi Zhao Ling. Ini adalah ruangan yang sangat nyaman, di dalamnya tenang. Zhao Ling, yang sedang koma, sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Shen Haonan melompat ke dalam rumah dari jendela dan tiba-tiba mencibir, "Saya akhirnya menemukan Anda." Anda sebenarnya membuat diri Anda tidak sadarkan diri untuk sekelompok manusia yang rendah hati. Haruskah saya mengatakan Anda hebat atau idiot? Sekarang saya ingin membunuh Anda. Ini sangat mudah bagimu. Saat dia berbicara, dia sudah melangkah menuju tempat tidur. Pada saat ini, ekspresi Shen Haonan tiba-tiba berubah, dan dia bergerak 3 atau 4 meter ke kanan dalam sekejap, dan di tempat dia baru saja berdiri, satu set baju besi Iron Man benar-benar muncul. Bagaimana mungkin? Orang ini jelas tidak sadarkan diri. Bagaimana dia masih bisa mengendalikan armornya? Shen Haonan tampak serius, dan sangat terkejut dengan kemunculan armor Iron Man. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Zhao Ling memang sedang koma, tetapi Roh Kudus selalu terjaga, dan baju besi Iron Man pada awalnya dikendalikan oleh Roh Kudus, baik Zhao Ling dalam keadaan bangun atau tidak sadar. Shen Haonan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam saat aku tidak sadarkan diri? Sejak peningkatan, Roh Kudus sekarang dapat mengontrol sebagian energi penciptaan untuk memproduksi barang. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah Zhao Ling, dan dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol kekuatan produksinya. Apalagi seperti Zhao Ling, yang bisa membuat lebih dari 40 set armor Iron Man sekaligus. Set saat ini adalah batasnya, dan tidak mungkin untuk melawan Shen Haonan, jadi dia harus menggertak dan berpura-pura bahwa meskipun Zhao Ling tidak sadarkan diri, dia masih memiliki kekuatan bertarung yang kuat untuk mengintimidasi lawan. Mendengar ini, mata Shen Haonan bergerak, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyuman ramah. "Saudara Zhao bercanda. Saya benar-benar di sini bukan untuk membalas dendam kali ini. Sebenarnya, saya punya bisnis, dan saya ingin bekerja sama dengan Anda, Saudara Zhao." Bekerja sama? Suara Roh Kudus penuh dengan sarkasme. "Apakah menurut Anda mungkin untuk bekerja sama mengingat keluhan di antara kita berdua? Tentu saja mungkin untuk bekerja sama. Saudara Zhao, Anda harus percaya pada ketulusan saya." Shen Haonan tersenyum sangat tulus. "Sebenarnya, kali ini, saya ingin menemukan sesuatu dengan Saudara Zhao. Percayalah, selama kita mendapatkan barang ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ini adalah kemenangan, situasi menang. Jangan menolak kesepakatan itu. Jika itu benar-benar bermanfaat, saya khawatir Anda akan mencarinya sendirian. Bagaimana Anda bisa memikirkan saya?" Shen Haonan tersenyum tak berdaya dan merentangkan tangannya sederhana sekali. "Saya tidak cukup kuat. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Aku sangat penasaran. Apa yang ingin kamu perhatikan?" Roh Kudus bertanya dengan penuh minat. Bibir Shen Haonan sedikit bergerak. "Saudara Zhao, kamu seharusnya pernah mendengar tentang Putri Duyung, kan? Hanya 3 hari sebelum Shen Haonan datang untuk menemukan Zhao Ling, sebuah kastil besar bergaya rumah bangsawan di pinggiran Liverpool, Inggris, dihancurkan oleh insiden mendadak yang telah lama berlangsung damai. Earl Pitt adalah seorang bangsawan Inggris yang sudah lama berdiri. Keluarganya memiliki sejarah yang panjang, bahkan sejak abad pertengahan. Saat ini, keluarga Pitt telah lama kehilangan kejayaannya. Namun seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Meski kekayaan yang dikumpulkan keluarga Pitt sejak abad pertengahan telah terbuang sia-sia, masih banyak harta karun di dalamnya. Perbendaharaan keluarga. Untuk harta karun ini, Earl Pitt menganggapnya sebagai kehidupan, dan orang luar bahkan tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Di antara semua harta karun yang dikumpulkan, yang paling dihargai Earl Pitt bukanlah lukisan orang-orang terkenal, atau barang antik giok, melainkan mumi Putri Duyung legendaris. Menurut catatan sejarah keluarga, mumi Putri Duyung ini diperoleh nenek moyang generasi ketiga Earl Pitt di sebuah pulau kecil selama perjalanan. Legenda mengatakan bahwa mumi ini memiliki kemampuan misterius. Selama rahasianya bisa dibuka, orang biasa bisa mendapatkan kekuatan di luar imajinasi. Ini juga alasan mengapa Earl Pitt sangat mementingkan mumi. Hampir setiap minggu, dia akan memasuki rumah harta karun dan mempelajari mumi dengan cermat. Sayangnya, dia terus mempelajari mumi hingga dia berusia 40 tahun, dan pencapaiannya masih sedikit. Entah kenapa pagi ini, tapi Earl Pitt selalu gelisah, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Earl Pitt selalu mementingkan firasat samar dan nihilistik semacam ini. Karena ini mungkin satu-satunya manfaat yang diperoleh dari mempelajari mumi Putri Duyung selama bertahun-tahun, firasatnya selalu akurat.
Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengandalkan firasat ini untuk menghindari lebih dari satu krisis. Apa yang akan terjadi? Earl Pitt tidak bisa tenang. Rumah harta karun keluarga Pitt terletak di bawah tanah di kastil bangsawan. Pintu masuknya ada di kamar tidur Earl Pitt. Kastil ini memiliki sejarah ribuan tahun. Kembali ke kamar tidur, Earl Pitt memutar kandil, dan tiba-tiba sebuah pintu rahasia muncul di dinding, dan dia segera masuk dengan cepat. Di dalam pintu rahasia ada koridor panjang, dan di ujung koridor ada rumah harta karun. Kaca-kaca. Di tengah suara yang aneh dan kasar, pintu rumah harta karun terbuka, dan Earl Pitt masuk dengan ekspresi serius. Saya melihat rumah harta karun itu cukup besar, dan tampak seperti lobi hotel mewah. Di dalamnya, harta karun antik ditempatkan dengan rapi, dan di tengah-tengah rumah harta karun, ada peti mati kaca sepanjang 2 meter. Melihat melalui kaca transparan, seseorang dapat melihat mumi dengan seluruh daging dan darahnya roboh di dalam peti mati. Mumi tersebut memiliki kepala dan dada manusia, serta lengannya persis seperti manusia. Namun mulai dari pinggul ke bawah, ia berubah menjadi ekor ikan. Ini sebenarnya adalah mayat Putri Duyung. Namun karena daging dan darahnya sudah mengering, maka tidak cantik lagi. Earl Pitt datang ke peti mati kaca dengan penuh semangat, matanya terobsesi seperti melihat keindahan yang tiada tara dewi. Mengapa aku begitu gelisah hari ini? Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Ya, sesuatu yang buruk memang akan terjadi, karena kamu akan mati hari ini. Tiba-tiba, suara menghina terdengar dari belakang. Earl Pitt merasa ngeri. Dia segera berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri di sana 5 atau 6 meter jauhnya. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa masuk? Earl Pitt bertanya dengan tajam. Dia ingat ketika dia pertama kali masuk, dia dengan jelas telah mengunci pintu rumah harta karun. Haha. Hanya ada sedikit tempat di dunia ini yang bisa menghentikanku. Pemuda itu tersenyum dengan tenang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shen Haonan, tapi saya lebih suka orang lain memanggil saya makhluk ilahi. Mengapa kamu memasuki rumah harta karun keluarga Pitt kami? Earl Pitt bertanya dengan sangat waspada. Shen Haonan melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu takut. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku bisa membuat pengecualian dan tidak membunuhmu. Selama kamu mendedikasikan tubuh Putri Duyung untukku. Ini tidak mungkin. Wajah Earl Pitt berubah dengan liar. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak, tidak peduli siapa kamu. Aku tidak akan pernah menyerahkan dewi itu kepadamu, bahkan jika kamu membunuhku. Kamu tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Shen Haonan mencibir, tiba-tiba melambaikan tangannya dan menembakkan lampu merah, menghancurkan peti mati kaca hingga berkeping-keping, dan mumi Putri Duyung segera terlempar ke udara. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Sial, aku akan membunuhmu. Earl Pitt ketakutan dan marah, dan bergegas maju, tapi dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Shen Haonan? Dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika dia dihantam oleh lampu merah lain yang ditembakkan oleh Shen Haonan. Ledakan. Earl Pitt jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Manusia rendah hati yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Shen Haonan mencibir dengan jijik, berjalan ke arah mumi Putri Duyung, dan tertawa bangga. Aku menghabiskan banyak energi untuk menemukanmu. Hahaha, mulai sekarang, kamu milikku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mumi Putri Duyung. Tetapi saat tangannya menyentuh mumi tersebut, sebuah daya tarik yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba datang dari dalam mumi tersebut. Apa yang terjadi? Ekspresi Shen Haonan berubah drastis, dan dia segera ingin mundur. Tetapi ketertarikan itu menarik dia dan mumi itu erat-erat, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Saat berikutnya, energi bionuklir yang kuat disedot ke dalam mayat kering Putri Duyung dari lengan Shen Haonan. Dan kemudian dia melihat mayat Putri Duyung yang layu perlahan-lahan terisi. Ini, dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Shen Haonan merasa ngeri. Semakin banyak energi nuklir biologis yang diserap, mumi Putri Duyung menjadi semakin montok, kulit mulai berkilau, dan wajah kembali terlihat cantik. Bahkan ekor ikan di bawahnya tampak sedikit gemetar. Kita tidak bisa membiarkan dia menghisapnya lagi. Shen Haonan mengertakkan gigi dan tiba-tiba mulai menekan energi nuklir di tubuhnya secara ekstrim. Lampu merah di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi biru. Sialan. Shen Haonan sangat marah, mengumpulkan bola energi nuklir biru dengan tangannya untuk menyerang. Namun tiba-tiba, Putri Duyung membuka matanya dan mengeluarkan lagu yang sangat indah. Sepertinya ada semacam ritme dalam lagu ini yang mengganggu pikiran orang. Bahkan Shen Haonan pun langsung bingung dan matanya menjadi bingung. Pada saat ini, Putri Duyung melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya keemasan, menutupi Earl Pitt yang terbaring di tanah. Saat berikutnya, Earl Pitt tiba-tiba berdiri tegak seperti zombie dan mendatangi Putri Duyung dalam sekejap. Tubuhnya tampak diperkuat Dewi. Aku akan membawamu pergi. Oke, terima kasih, Peter sayang. Putri Duyung itu membuka sedikit bibirnya dan berbicara dengan suara yang lembut dan mengharukan. Earl Pitt sangat bersemangat sehingga dia segera mengambil Putri Duyung itu dan tiba di depan rumah harta karun dalam sekejap.
Dia membuka pintu dan dengan cepat bergegas ke koridor. Setelah beberapa saat, Shen Haonan, dengan mata bingung, tiba-tiba terbangun. Tidak, saya dipukul. Lagu hipnotis yang sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Sepertinya rekamannya benar. Selama kamu masih daging dan darah, kamu tidak bisa menahan hipnotis Putri Duyung jika kamu punya otak. Dia mengerutkan kening. Sepertinya jika kamu ingin menangkap Putri Duyung, kamu harus menemukan seseorang yang tidak punya otak dan kekuatan yang kuat. Tapi di mana kamu bisa menemukan orang seperti itu? Robot-robot tersebut memenuhi persyaratan. Tetapi bahkan robot di Tanah Suci mungkin tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengalahkan Putri Duyung yang telah memulihkan kekuatannya. Mungkin hanya ada satu orang di dunia yang dapat menangani Putri Duyung. Benarkah kita ingin bekerja sama dengan pria itu? Lupakan saja. Karena setelah menangkap Putri Duyung, aku hanya bisa menyerah untuk saat ini. Shen Haonan menghela nafas, berbalik dan meninggalkan gudang, menuju ke pangkalan penelitian ilmiah Sheng Tang. Percakapan antara dia dan Roh Kudus terjadi selanjutnya. Di ruang pangkalan penelitian ilmiah Sheng Tang, Shen Haonan menceritakan apa yang terjadi padanya di kastil keluarga Pitt di Inggris. Dan kemudian dia berkata, Saudara Zhao, tubuh Putri Duyung sangat kuat, terutama di dalam air, dan efektivitas tempurnya pasti tidak lebih buruk daripada milik saya yang menggunakan nuklir merah. Energi. Tetapi mereka yang paling kuat, atau kekuatan pikiran, nyanyian mereka yang menghipnotis, bahkan saya yang menggunakan tenaga nuklir biru tidak dapat menahannya. Untuk menghadapi Putri Duyung, kamu harus menjadi orang yang tidak punya otak. Jadi menurutku hanya kamu yang bisa menghadapi Putri Duyung. Lagi pula, kamu bisa mengendalikan armor tanpa otak, dan kekuatan tempurmu cukup kuat. Bahkan aku pun dipaksa ke dalam situasi putus asa olehmu terakhir kali. Aku berjanji, selama kita menangkap Putri Duyung, kita dapat berbagi keuntungan secara merata. Manfaatnya? Roh Kudus tersenyum dan bertanya, apa manfaat menangkap Putri Duyung? Shen Haonan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Putri Duyung? Tidak banyak. Hanya legenda. Selain itu, gambaran orang tentang Putri Duyung juga berbeda-beda. Dalam banyak dongeng, Putri Duyung adalah makhluk baik hati yang akan jatuh cinta pada manusia dan menggunakan kekuatannya untuk membantu kekasihnya. Roh Kudus berhenti sejenak dan melanjutkan, ada juga yang mengatakan bahwa Putri Duyung adalah makhluk yang tidak menyenangkan. Mereka tidak memiliki jiwa dan emosi. Mereka sering menggunakan penampilan cantik dan nyanyian yang mengharukan untuk membingungkan para pelaut dan membuat mereka tersesat. Akhirnya, terkubur di dalam laut adalah makhluk yang sangat kejam. Aku lebih suka yang terakhir. Shen Haonan tersenyum. Jiwa itu sangat ilusi sehingga tidak ada yang berani mengatakan apakah itu benar-benar ada. Namun, mengatakan bahwa Putri Duyung tidak memiliki emosi adalah suatu kesalahan. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya? Emosi? Hanya saja mereka tidak satu ras dengan manusia. Di mata mereka, manusia pada dasarnya tidak ada bedanya dengan hewan lain kecuali lebih pintar. Coba pikirkan, berapa banyak manusia yang benar-benar menyayangi hewan? Meski dibesarkan di rumah, membina hubungan dengan hewan peliharaan juga membutuhkan waktu yang lama. Namun Putri Duyung dan manusia jarang memiliki kesempatan untuk rukun dalam waktu yang lama, apalagi menjalin hubungan. Saat saya menerima anugerah Tuhan di Tanah Suci, saya pernah membaca beberapa informasi, dan banyak sekali catatan tentang Putri Duyung. Konon Putri Duyung adalah kehidupan yang sangat aneh. Pada prinsipnya, mereka juga salah satu manusia prasejarah di bumi. Tubuh mereka mengandung esensi Putri Duyung yang dapat membantu bentuk kehidupan lain berevolusi. Esensi ini dapat diekstraksi bahkan setelah Putri Duyung mati. Shen Haonan berkata dengan nada menggoda, tentu saja. Putri Duyung yang hidup lebih baik, esensinya lebih murni, dan mereka terus mengeluarkannya. Selain itu, karena esensi ini hanya mengalir keluar dari mata Putri Duyung, mereka juga disebut Putri Duyung. Saudara Zhao, selama kita berdua bekerja sama untuk menangkap Putri Duyung, kita bisa menggunakan air mata Putri Duyung yang dia keluarkan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Tetapi setelah kejadian kali ini, Putri Duyung tahu kamu ingin menangkapnya dan pasti akan menyembunyikannya. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Roh Kudus bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal ini sebenarnya tidak sulit. Tidak mungkin Putri Duyung bisa bersembunyi sepenuhnya, karena dialah satu-satunya keturunan sukunya yang masih hidup. Dia harus berkembang biak agar sukunya tidak punah sepenuhnya. Reproduksi Putri Duyung mirip dengan kita. Manusia berbeda. Mereka bereproduksi secara seksual. Shen Haonan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya setiap Putri Duyung dapat membiarkan telur ikan di dalam tubuhnya sendiri. Tetapi persyaratan penetasan telurnya sangat menuntut. Sejumlah besar berlian harus dikumpulkan, dan kemudian berlian dapat diubah menjadi semacam zat khusus yang dapat menyerap energi cahaya bintang dalam jumlah besar, dan akhirnya telur ikan ditempatkan di dalamnya dan dijemur hingga menetas. Artinya, selama kita menelusuri di mana seseorang mengumpulkan berlian dalam jumlah besar, besar kemungkinannya untuk menemukan lokasi Putri Duyung, bukan? Roh Kudus mengerti, dan dia merenung sejenak. Saya tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan.
Karena Anda mengatakan bahwa hanya saya yang dapat menangani Putri Duyung, lalu mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Saya dapat meninggalkan Anda sendirian untuk menemukan Putri Duyung. Dan manfaatnya pada akhirnya adalah bisakah saya memiliki semuanya untuk diri saya sendiri? Tidak, 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 Saudara Zhao, kamu salah tentang ini. Shen Haonan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh tempat persembunyian Putri Duyung pasti berada di laut, di mana dunianya. Saya pikir efektivitas tempur armor Anda akan sangat berkurang jika berada di dalam air, bukan? Jadi, Anda harus bekerja sama dengan aku, hanya kita berdua. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kita bisa benar-benar menghadapinya. Sepertinya kamu sudah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Sejujurnya, aku juga sangat tertarik dengan Putri Duyung, jadi aku bisa mempertimbangkan kerjasama. Saat Roh Kudus mengatakan sesuatu, hatinya tiba-tiba bergerak. Iron Man Armor tanpa sadar menatap Zhao Ling yang sedang berbaring di tempat tidur, dan kemudian berkata, tapi seperti yang kamu lihat, aku masih koma. Meski aku berjanji, aku tidak bisa segera menangkap Putri Duyung itu, jadi sebaiknya kamu menunggu sampai aku benar-benar bangun lalu kita bisa membicarakan masalah ini. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu bangun dan kembali padamu. Shen Haonan mengangguk, tiba-tiba melompat keluar jendela, dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, ketika dipastikan bahwa Shen Haonan benar-benar telah pergi, Zhao Ling, yang baru saja berbaring di tempat tidur, duduk. Dia meregangkan tubuh dengan kuat dan berkata, keren sekali. Aku sudah tidur seperti ini selama beberapa bulan, dan semua tulang di tubuhku lembut. Kamu akhirnya bangun. Suara Roh Kudus terdengar langsung dari lubuk hatiku. Bagaimana? Apa pendapatmu tentang lamaran Shen Haonan tadi? Putri Duyung? Ini adalah kehidupan yang legendaris. Aku sangat ingin melihatnya. Zhao Ling tersenyum penuh minat dan kekuatan fisik saya saat ini telah mencapai hambatan. Jika air mata Putri Duyung benar-benar dapat membantu bentuk kehidupan lain berevolusi, itu akan menjadi harta yang sangat saya butuhkan. Jadi saya akan berbicara dengan Shen Haonan itu tidak buruk ide untuk bekerja sama. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Orang ini Shen Haonan pasti punya niat jahat. Hati-hati dia berkomplot melawanmu. Tentu saja. Dia berhati-hati, tapi itu hanya belalang sembah yang mengintai jangkrik dan oriole di belakangnya. Dia pasti menyembunyikan kartu truf di belakang punggungnya. Zhao Ling sedikit merenung tetapi mengingat keluhan di antara kami berdua, dia benar-benar datang kepada saya untuk bekerja sama, yang menunjukkan bahwa Putri Duyung sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan lebih kuat dari yang dia katakan, jadi jika saya ingin mendapatkannya air mata Putri Duyung, aku harus jangan bekerja sama dengannya. Menurutmu kartu apa yang dia sembunyikan? Haha, tidak sulit untuk menebaknya. Selain energi nuklir biru, dia juga bisa mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Atau, ada pembantu lain di belakangnya, tapi saya lebih suka yang terakhir, karena jika dia bisa mengerahkan jika memang begitu lebih kuat, kita tidak akan terpaksa memotong salah satu lengan kita terakhir kali. Sepertinya meski kamu sudah tidur beberapa bulan, pikiranmu masih jernih. Roh Kudus tersenyum Ceka. Ceka, segalanya menjadi semakin menarik. Dua musuh bekerja sama. Untuk kalian berdua pada akhirnya. Siapa Oriole itu? Yang lebih membuatku tertarik adalah, bisakah yang disebut air mata Putri Duyung membantuku berevolusi? Tapi masalah ini tidak mendesak. Kita juga harus menyiapkan lebih banyak kartu truf. Haha, jika Shen Haonan benar-benar punya bantuan, maka itu mungkin saja tidak cukup hanya dengan armor Iron Man dan Terminator. Zhao Ling turun dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu setelah tidur selama beberapa bulan. Sekarang waktunya keluar jalan-jalan. Hei, mari kita lihat apa yang dilakukan istriku dulu. Afrika paling terkenal karena dua hal. Yang pertama adalah konflik etnis, dan yang kedua adalah berlian. Jadi jika Anda ingin mengetahui perubahan tidak biasa apa yang terjadi di pasar berlian dunia, tempat terbaik untuk mendapatkan informasinya adalah di Afrika. Di Luanda, ibu kota Angola, malam sungguh menawan. Di jalanan yang ramai, dua orang pemuda berjalan berdampingan. Kedua orang ini adalah Zhao Ling dan Shen Haonan. Sudah setengah bulan sejak Zhao Ling bangun. Shen Haonan menemukannya lagi sore ini. Setelah beberapa diskusi, keduanya terbang ke Luanda bersama-sama, bersiap untuk menanyakan tentang pasar berlian dengan orang yang berpengetahuan luas di sini. Yang disebut orang berpengetahuan luas tentu saja bukanlah mata-mata yang ahli menjual intelijen, melainkan seorang taipan berlian bernama Leonard. Leonard ini diam-diam memegang saham di banyak perusahaan berlian multinasional besar. Dia juga mengendalikan banyak simpanan berlian di tangannya sendiri, dan telah membentuk pasukan pribadinya untuk melindungi kepentingannya sendiri. Bisa dibilang Leonard ini mungkin tidak memiliki reputasi yang baik di permukaan, namun nyatanya ia memiliki tangan dan mata yang hebat serta memiliki pengaruh yang sangat besar di pasar berlian internasional. Dalam hal PK terhadap berita di industri berlian, Leonard jelas merupakan salah satu yang terbaik. Saudara Shen, apakah Anda tahu tentang Leonard? Saya harap dia tidak membodohi kita dengan informasi palsu. Shen Haonan tersenyum percaya diri. Jangan khawatir. Leonard ini adalah salah satu kekuatan periferal yang telah kami kembangkan.
Dia sangat setia kepada aliansi kebebasan. Selama itu adalah berita yang saya inginkan, dia akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Itu. Zhao Ling mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti dalam 1 atau 2 tahun terakhir, semua negara telah mencoba yang terbaik untuk menekan aliansi kebebasan. Dikatakan bahwa organisasi periferal Anda pada dasarnya telah dibersihkan. Tapi sekarang tampaknya semua negara masih meremehkan kekuatanmu. Ini normal. Bagaimanapun, aliansi kebebasan telah ada selama ribuan tahun. Prinsip 3 kelinci licik sangat jelas. Bahkan database di markas besar hanya mencatat situasi sebagian besar kekuatan periferal kita, tapi kita masih memiliki kekuatan tersembunyi kita sendiri. Shen Haonan memandang Zhao Ling dengan arti yang sama. Haha. Saudara Zhao, apakah Anda kecewa karena aliansi kebebasan kita tidak sepenuhnya musnah? Saya memang kecewa. Saya ingin mencabut aliansi kebebasan. Zhao Ling tersenyum lebar, tanpa kemunafikan sama sekali. Shen Haonan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saudara Zhao benar-benar berterus terang. Jika bukan karena kerjasama, kamu pasti sudah membunuhku sekarang, kan? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ya, tentu saja. Saudara Shen juga sangat lugas. Haha, tapi tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Lagi pula, kita masih berada di perahu yang sama untuk saat ini. Zhao Ling tersenyum main-main dan berbalik untuk bertanya, mari kita mulai berbisnis. Saya pikir meskipun Putri Duyung ingin mengumpulkan berlian, dia tidak dapat melakukannya sendiri. Cara yang paling mungkin adalah dengan menghipnotis 1 atau beberapa agen untuk membantu. Dia melakukan banyak hal, jadi meskipun kita menemukan banyak orang mengumpulkan berlian, saya khawatir mereka hanyalah agen. Jangan khawatir tentang itu. Shen Haonan melambaikan tangannya dengan percaya diri. Faktanya, apapun bentuk hipnosis, ada hubungan gelombang otak antara orang yang dihipnotis dan penghipnotis, tetapi tidak dapat dideteksi dengan cara ilmiah dan teknologi biasa. Tapi kali ini saya sampai pada dunia dari Tanah Suci, mengeluarkan detektor gelombang otak, dan selama aku menemukan agen yang terhipnotis, aku dapat menggunakannya untuk menemukan lokasi Putri Duyung. Zhao Ling menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya, Saudara Shen, sejauh yang saya tahu, kunci rahasia Tanah Suci aliansi kebebasan Anda tampaknya telah hilang. Bagaimana Anda memasuki Tanah Suci? Haha. Kunci rahasia Tanah Suci hanya digunakan saat memasuki Tanah Suci dari luar, tapi tidak diperlukan saat keluar dari dalam. Dan siapa yang memberitahumu bahwa kunci rahasia Tanah Suci itu unik? Shen Haonan tersenyum penuh teka-teki. Oke, kita sampai. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti. Zhao Ling mendongak dan melihat klub hiburan bernama Darah Suci di depannya. Di depan pintu, seorang pria kulit putih parubaya dengan rambut coklat sedang menunggu dengan beberapa pengawal. Begitu dia melihat Shen Haonan, Leonard segera mendatanginya dan memberi hormat. Dengan hormat Leonard telah bertemu dengan tuannya. Baiklah, ayo masuk dulu dan bicara. Shen Haonan mengangguk ringan, dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Jelas sekali, dia sama sekali tidak menganggap serius Leonard, sang taipan berlian. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Zhao Ling yang memenuhi syarat untuk memperlakukannya secara setara. Di bawah bimbingan Leonard, Zhao Ling dan Shen Haonan masuk ke kamar pribadi. Setelah menutup pintu dengan rapat, mereka bertiga masing-masing duduk di sofa. Shen Haonan bertanya dengan dingin, Leonard, bagaimana berita yang saya ingin Anda tanyakan? Tuan, maafkan saya. Leonard berkeringat deras. Saya telah menemukan ratusan orang yang mencurigakan. Tapi, ratusan orang? Shen Haonan melotot dan bertanya dengan nada membunuh, apakah Anda akan memberitahu saya bahwa ratusan orang ini adalah target kami? Tuan, selamatkan hidupmu. Leonard sangat ketakutan sehingga dia berlutut. Tuan, keadaan di pasar berlian berubah dengan cepat. Siapapun mungkin tiba-tiba mulai menimbun berlian dalam jumlah besar dengan tujuan untuk menaikkan harga. Ratusan orang telah melakukan hal ini baru-baru ini, tetapi jangan khawatir, selama Anda memberi saya 1 hari lagi, saya dapat mempersempit cakupan dan mengidentifikasi orang yang paling mencurigakan. Benarkah? Shen Haonan menjentikan kukunya dan berkata dengan tenang, oke, saya beri waktu 1 hari lagi. Saat ini besok, saya harap Anda bisa memberi saya berita yang akurat. Bangunlah. Terima kasih guru atas kemurahan hati Anda. Leonard berdiri dan berkata sambil tersenyum tersanjung, guru. Menurut aturan lama, saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Shen Haonan mengangguk puas, kamu sangat pandai dalam melakukan sesuatu. Biarkan mereka masuk. Ngomong-ngomong, jangan lupakan teman-temanku. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Zhao Ling, yang sedang duduk dengan tenang di samping. Jangan khawatir, guru, saya sudah mengatur segalanya. Leonard mengangguk dan membungkuk, dan segera membuka pintu kamar pribadi, dan melihat 2 wanita cantik berambut pirang masuk. Tuan, menurut referensi Anda, kedua wanita ini adalah model terkenal internasional. Saya harap Anda menyukainya. Bermain dengan supermodel? Zhao Ling mengangkat alisnya dan terkejut. Dia tidak menyangka Shen Haonan masih ingin melakukan ini. Haha, saudara Zhao, karena saya tidak ada urusan malam ini,
Mengapa tidak menikmatinya sepenuhnya? Shen Haonan tersenyum ambigu, berdiri dan menarik seorang wanita keluar. Tuan Zhao, silakan lakukan sesuka Anda. Ini kartu kamar Anda. Leonard meletakkan kartu kamar di atas meja dan pergi. Hanya wanita cantik berambut pirang dan Zhao Ling yang tersisa di kamar. Namun, baik Shen Haonan, Leonard, maupun Zhao Ling, yang masih berada di kamar pribadi, tidak menyadari bahwa ada cahaya keemasan di mata wanita cantik ini. Kamar pribadi itu sangat sunyi. Si cantik pirang memandang Zhao Ling dan tiba-tiba tersenyum menawan. Halo, Tuan, nama saya Amanda. Amanda ini adalah wanita yang sangat centil, dengan wajah cantik bulat, hidung mancung, dan bibir merah yang membuatnya terlihat provokatif, bertubuh tinggi, mengenakan kemeja putih sederhana di bagian atas, payudara bengkak tinggi, dan bagian bawah tubuhnya adalah rok biru yang memeluk pinggul. Pinggul yang ketat membentuk lekuk tubuh yang menawan. Meski berpenampilan sebagai wanita cantik perkotaan yang cerdas, wanita ini mengungkapkan daya tarik yang berbeda. Dia benar-benar cantik. Sayang sekali aku sudah menikah. Zhao Ling tanpa daya menurunkan kelopak matanya dan menunjuk ke cincin kawin di jari manis tangan kirinya Nona Amanda. Saya ingin tidur lebih awal, jadi saya tidak membutuhkan Anda untuk menemani saya hari ini. Kekeke, aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang setia pada istrinya. Tapi apa yang kamu takutkan? Ini bukan rumahmu. Tidak ada yang tahu apa yang telah kamu lakukan. Amanda berjalan mendekat dengan senyum menawan, dadanya bergetar, dan detak jantung Zhao Ling semakin cepat. Saat ini, Amanda sudah duduk, dan lengan lembutnya secara alami melingkari lengan Zhao Ling. Puncaknya yang montok dan elastis membuat Zhao Ling marah. Ya ampun, wanita ini benar-benar rubah betina. Mulut Zhao Ling kering dan dia terbatuk ringan. Nona Amanda. Saya tahu apa yang akan Anda katakan, tetapi saya hanya seorang model dan saya tidak boleh menyinggung perasaan Anda para bos besar. Tuan Leonard meminta saya untuk menemani Anda. Jika saya pergi tanpa melakukan apapun, saya akan dipukuli sampai mati oleh dia. Amanda mengedipkan matanya dengan menyedihkan, air mata hampir mengalir, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak dan apa yang kamu khawatirkan? Aku hanya tinggal bersamamu selama 1 malam demi uang. Aku tidak akan mengganggu kamu di masa depan. Aku akan tinggal di rumah. Lupakan saja. Kawan, bukankah menurutmu menyenangkan melakukan hubungan S3KS di luar sesekali? Ya, kamu bajingan, aku sangat bersemangat sekarang. Zhao Ling dengan cepat menarik lengannya dari sela-sela benda lembut. Takut dia akan kehilangan kendali jika dia menggosoknya lebih jauh. Jangan khawatir. Leonard tidak akan tahu apa yang terjadi hari ini. Kartu kamar ada di atas meja. Kamu bisa bawa ke kamarku. Tidur saja di sini selama 1 malam dan langsung menemui Leonard untuk urusan bisnis besok pagi. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Amanda tampak sangat marah, berdiri karena malu, menginjak sepatu hak tingginya dan hendak pergi. Tapi mungkin dia bangun terlalu keras. Dia tidak bisa berdiri diam dan kakinya terpelintir. Tiba-tiba dia terjatuh ke samping, dan kepalanya hampir membentur sudut meja. Untungnya, pada saat ini, Zhao Ling, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Disengaja atau tidak, Amanda duduk di pangkuan Zhao Ling, dan tubuh lembutnya langsung jatuh ke pelukan Zhao Ling. Gumpalan aroma pengap segera tertinggal di mulut dan hidung Zhao Ling. Terkikik, sebenarnya tidak ada kucing di dunia ini yang tidak selingkuh. Bukankah kamu baru saja bersumpah untuk setia kepada istrimu? Mengapa kamu memeluknya begitu erat sekarang? Bibir merah Amanda bergerak ke arah Zhao Ling. Jelaskan, aku baru saja menyelamatkanmu. Zhao Ling tidak bisa tertawa atau menangis, dan matanya secara naluriah bertemu dengan mata Amanda. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di mata indah Amanda. Zhao Ling tercengang. Saat cahaya keemasan di mata Amanda menjadi semakin kuat, ekspresi air liur perlahan muncul di wajahnya, dan tangannya bahkan menyentuh pinggang dan paha Amanda. Terkikik, cekikikan? Coba lihat bagaimana kamu lepas dari kendali orang lain. Amanda tersenyum bangga. Tapi tiba-tiba, kilatan perjuangan muncul di mata Zhao Ling. Amanda langsung mengernyit. Aku tidak menyangka tekad pria ini begitu kuat. Sepertinya efek hipnotisnya harus diperkuat. Dia membuka kancing 2 celah di kemejanya, lalu berdiri dengan pinggul montok dan pinggang berayun, berjalan ke stereo dan memainkan musik yang menenangkan. Kemudian dia berbalik dan perlahan mengangkat tangan rampingnya, jari-jarinya yang putih hampir transparan di bawah cahaya. Maukah kamu berdansa denganku? Saat ini, Zhao Ling tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya tahu bahwa setiap gerakan wanita di depannya penuh dengan godaan yang tak tertahankan, yang membuat api jahat di hatinya menyala terang. Oke. Ia tersenyum menggoda, menjilat bibir, melangkah maju, dan segera menarik tubuh Amanda ke dalam pelukannya. Tubuh lembut dan halus menempel erat di tubuhnya, kekenyalan dan elastisitas yang kuat, dan kulit halus yang disikat ringan oleh telapak tangannya membuat Zhao Ling tidak bisa berhenti. Pria yang kuat. Amanda tidak malu-malu dan berinisiatif melingkarkan lengannya di leher Zhao Ling. Zhao Ling menundukkan kepalanya sedikit,
dan matanya kebetulan melihat melalui kemeja Amanda yang tidak dikancing, dan sepotong kulit halus tiba-tiba terlihat. Terkikik, kamu menyukainya? Suara Amanda penuh pesona. Aku menyukainya. Zhao Ling tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kalau begitu aku akan memberimu segalanya malam ini. Amanda mengulurkan tangan halusnya dari keras Zhao Ling, dan perasaan seperti tersengat listrik membuat seluruh tubuh Zhao Ling gemetar. Tiba-tiba, Zhao Ling mengangkat kepalanya dan menatap Amanda dengan penuh kasih sayang. Api yang berkobar di matanya hampir bisa membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Rona merah muncul di wajah cantik Amanda, dan bibirnya sedikit terbuka dan sedikit terangkat. Zhao Ling tidak bisa lagi menahan dorongan hatinya, dan akhirnya perlahan mendekat. Dari awal hingga akhir, keduanya saling memandang seperti sepasang kekasih. Tepat ketika bibir mereka saling bersentuhan, perasaan lembut menyentuh hati Zhao Ling. Tiba-tiba, cahaya hijau yang kuat keluar dari mata Zhao Ling dan langsung mengenai mata Amanda. Ah! Amanda berteriak, mundur 5 atau 6 langkah, dan menyandarkan punggungnya tepat ke dinding. Ekspresinya ketakutan, dadanya yang menjulang tinggi naik turun dengan hebat. Zhao Ling menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba terbangun dari kondisi hipnosis teknik hipnosis yang sangat kuat. Siapa kamu? Amanda jelas lebih terkejut daripada Zhao Ling tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menghilangkan hipnotis saya? Apa lampu hijau tadi? Bisakah Anda melihat kemampuan produksi saya? Zhao Ling sangat terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa energi asli ciptaan belum pernah terlihat oleh siapapun. Sekalipun sekuat seorang nabi, ia hanya dapat dirasakan secara samar-samar. Siapa Amanda ini? Zhao Ling tampak serius dan penuh keraguan. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan dingin, saya hanya dapat memikirkan satu orang yang memiliki kemampuan menghipnotis yang begitu kuat. Mungkinkah Anda adalah putri duyung yang disebutkan Shen Haonan? Kamu pintar. Amanda mengangkat dagunya dengan bangga. Tapi kakimu? Zhao Ling memandangi kaki Amanda yang ramping dan lurus. Benarkah seperti di film? Ekor ikan putri duyungmu bisa berubah menjadi kaki manusia? Zhao Ling menatap kaki Amanda dengan mata tajam. Ada paha indah yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dan tentu saja saudara Su telah melihat banyak di antaranya. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya menemukan paha yang dapat berubah antara ekor ikan dan kaki manusia. Hei, saya benar-benar ingin melihat jika kaki ini berubah menjadi ekor ikan. Seperti apa rupanya? Mata Zhao Ling begitu agresif sehingga Amanda merasa kakinya seperti terpanggang api. Gelombang panas membuat wajah cantiknya memerah dan jantungnya berdetak seperti rusa. Sialan kamu, kenapa kamu terlihat seperti kompor? Amanda meremas kakinya secara tidak wajar, mencoba mengalihkan perhatian Zhao Ling. Hei, kenapa kamu memiliki kekuatan psikis yang begitu kuat? Apakah itu yang kalian sebut sebagai gelombang otak? Maksudmu yang saya gunakan barusan adalah gelombang otak? Zhao Ling mengangkat alisnya, mengetahui bahwa Amanda seharusnya berbicara tentang menciptakan energi asli. Tentu saja itu gelombang otak. Tapi di suku putri duyung kita itu disebut kekuatan batin. Amanda berkata dengan terkejut, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi pemahaman klan putri duyung kita tentang kekuatan psikis. Jadi saya cukup yakin Anda baru saja menggunakan kekuatan psikis. Sungguh aneh bahwa kekuatan psikis Anda sepertinya telah terjadi. Mutasi? Dengan misteri yang bahkan aku tidak bisa menjelaskannya. Aneh sekali. Aku belum pernah melihat kekuatan psikis istimewa seperti milikmu. Mengapa kamu bisa melihat ya? Itu adalah kekuatan spiritual dalam diriku? Zhao Ling bertanya dengan hati-hati. Bukankah ini aneh? Hal yang paling kuat di antara kita putri duyung adalah kekuatan spiritual kita. Amanda menjawab dengan wajar, tapi kurasa hanya aku yang bisa melihat kekuatanmu. Lagi pula, aku satu-satunya putri duyung yang tersisa di dunia yang bisa memiliki kekuatan spiritual lebih kuat darimu. Sayangnya kekuatanku hanya lebih kuat. Lebih kuat daripada milikmu. Kamu kuat, tetapi kamu jauh lebih rendah dariku dalam keajaiban. Ternyata energi asli ciptaan adalah mutasi dari kekuatan pikiran. Zhao Ling tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengetahui esensi energi asli ciptaan. Namun dapat didengar dari perkataan Amanda bahwa meskipun energi asli penciptaan berasal dari kekuatan spiritual, namun pada tataran energinya telah melampaui lingkup kekuatan spiritual. Kamu cukup mampu. Tidak heran Shen Haonan, budak dari tanah suci alam dewa, datang kepadamu untuk menangkapku. Amanda memandang Zhao Ling dengan rasa ingin tahu. Matanya penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan tingkat kekuatan spiritual yang lebih tinggi daripada klan putri duyung mereka. Zhao Ling tersenyum main-main karena kamu tahu bahwa aku di sini untuk menangkapmu. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, apakah kamu tidak takut aku akan segera menyerangmu? Mengapa saya harus takut? Saya telah memantau Shen Haonan dengan kekuatan spiritual saya akhir-akhir ini. Saya tahu dendam di antara kalian berdua. Tidak mungkin bagi Anda untuk benar-benar bekerja sama dengannya. Dan jika Anda menginginkan air mata putri duyung, saya bisa berikan padamu. Jadi kamu tidak perlu menyerangku. Amanda berjalan dengan anggun ke sofa dan duduk, kaki putih rampingnya terlipat dengan menggoda.
sama sekali tidak peduli dengan ancaman Zhao Ling. Seberapa murah hati kamu memberikan sesuatu yang berharga seperti air mata Putri Duyung? Apakah itu berharga? Mungkin berharga bagimu, tapi bagiku itu tidak lebih dari air mata. Dahi. Zhao Ling tercekat. Dia benar. Air mata Putri Duyung diproduksi oleh orang lain. Sebenarnya menurutku, kita berdua harus menjadi sekutu. Dan Shen Haonan adalah musuh kita bersama. Amanda menggeliat, dan sosoknya yang berlekuk pun langsung terekspos secara berlebihan. Detak jantung Zhao Ling semakin cepat saat dia melihatnya, dan dia berkata dengan mulut kering, mengapa kita bersekutu? Apakah hanya karena dendam antara Shen Haonan dan saya? Ini hanya satu aspek, yang lebih penting adalah karena tanah suci alam dewa di belakang Shen Haonan. Kebencian yang mendalam tiba-tiba muncul di wajah Amanda yang menawan. Kamu harus tahu kalau ada lebih dari satu peradaban prasejarah di bumi. Tapi tahukah kamu bagaimana peradaban itu pada akhirnya hancur? Zhao Ling mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, kamu tidak akan mengatakan itu semua berhubungan dengan tanah suci itu, kan? Bagus. Amanda perlahan menjelaskan 45,5 miliar tahun telah berlalu sejak kelahiran bumi. Dan yang disebut dewa di tanah suci adalah makhluk cerdas pertama di bumi. Mereka muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Menurut laporan, saya tahu bahwa mereka mengembangkan kemampuan teknologi yang kuat dan pernah menguasai seluruh tata surya. Tetapi kemudian karena bencana yang tidak diketahui, seluruh ras mereka hampir punah, dan beberapa anggota suku yang tersisa bersembunyi di tanah suci. Kemudian setiap kali peradaban baru muncul di bumi, mereka akan mendirikan sesuatu yang serupa dengan yang ada di peradaban itu. Organisasi Freedom Alliance digunakan untuk memantau perkembangan peradaban. Ketika peradaban baru berkembang ke tingkat tertentu, mereka akan mengirimkan Buddha untuk menghancurkan seluruh peradaban. Jika prediksi saya benar, kali ini mereka harus segera mengambil tindakan terhadap manusia di bumi. Virus zona mati sebelumnya hanya saja sebuah tanda. Hancurkan dunia? Wajah Zhao Ling serius. Kata-kata Amanda sungguh mengejutkan. Seberapa kuat tanah suci? Amanda menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari tanah suci. Tapi setidaknya itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia saat ini, karena pada peradaban prasejarah sebelumnya, banyak kemampuan teknologi yang lebih kuat dari manusia saat ini, tapi pada akhirnya mereka masih dihancurkan oleh tanah suci. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melawan tanah suci ini? Zhao Ling mengerutkan kening. Terlepas dari apakah yang dikatakan Amanda itu benar atau salah, tetapi jika itu benar, maka tanah suci dan manusia tidak akan pernah berhenti berperang, jadi mereka harus menemukannya. Cara menghadapi tanah suci. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus memahaminya. Jika tidak, kamu tidak akan tahu harus mulai dari mana. Amanda tiba-tiba membusungkan dadanya dan menatap Zhao Ling dengan mata tajam. Awalnya aku ingin membunuhmu hari ini. Tapi setelah melihat kekuatanmu barusan, aku tiba-tiba mendapat ide. Kita berdua bisa bekerja sama untuk mencari peluang untuk memasuki tanah suci. Untuk menemukan cara menghadapinya, tujuan saya adalah membalas dendam, dan Anda, untuk menyelamatkan peradaban manusia saat ini. Masuk ke tanah suci? Kelopak mata Zhao Ling bergerak-gerak dengan liar. Itu bisa menghancurkan beberapa peradaban prasejarah. Kekuatan tanah suci ini benar-benar menakutkan. Itu pasti kolam naga dan sarang harimau. Ya, artinya memasuki tanah suci. Wajah Amanda penuh tekad dan Anda tidak punya pilihan. Hanya dengan memasuki tanah suci Anda dapat memahaminya dan kemudian menemukan cara untuk menghadapinya. Jika tidak, mereka pasti akan menghancurkan peradaban manusia saat ini pada akhirnya, dan semuanya termasuk kerabatmu akan mati. Apakah ini yang ingin kamu lihat? Zhao Ling berhenti bernapas. Kata-kata Amanda seperti palu yang berat, menghantam jantungnya dengan keras. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika perkataan Amanda menjadi kenyataan. Bencana? Atau apakah ini akhir dunia? Oke, saya sudah diyakinkan oleh Anda. Benar-benar tidak ada pilihan dalam masalah ini. Zhao Ling merentangkan tangannya. Tetapi bagaimana Anda akan memasuki tanah suci? Tempat itu bukan toilet umum. Anda boleh pergi masuk jika kamu mau. Tentu saja kita tidak bisa masuk sendiri, tapi mudah saja membiarkan seseorang masuk untuk menerima kita. Amanda jelas punya rencana, dan berkata dengan genit, kali ini Shen Haonan datang untuk menangkapku. Pertama, dia ingin mendapatkan air mata Putri Duyungku, dan kedua, dia ingin membawaku ke tanah suci dan mengubahku menjadi negara adidaya seperti mereka. Jika menurutku itu benar. Salah satu alasan mengapa Shen Haonan bekerja sama denganmu mungkin adalah untuk menangkapmu dan membawamu ke tanah suci untuk mengubahmu menjadi negara adidaya. Maksudmu kita mengikuti arus, dengan sengaja berpura-pura ditangkap oleh Shen Haonan dan yang lainnya, lalu mengambil kesempatan untuk memasuki tanah suci? Zhao Ling mengangkat alisnya dan mengangguk, ini ide yang bagus, tapi kita harus menyanyikan lagu ganda. Jika tidak maka akan menimbulkan kecurigaan Shen Haonan. Tentu saja aku ingin menampilkan pertunjukan yang bagus untuknya. Amanda tersenyum manis. Ngomong-ngomong, saya selalu penasaran bagaimana tanah suci mengubah orang biasa menjadi negara adidaya. Sejujurnya, kekuatan negara adidaya memang di luar imajinasi. Zhao Ling tiba-tiba bertanya.
Ini adalah teknologi genetika yang kuat. Yang disebut dewa di Tanah Suci telah mengembangkan gen superorganisme. Gen superorganisme ini akan melahap organisme lain selama dimasukkan ke dalam media kultur bersama dengan gen-gen lainnya. Organisme. Gen tersebut akhirnya tumbuh menjadi bentuk fisik makhluk itu. Wajah Amanda sedikit serius. Setiap sel tubuh yang diolah oleh gen makhluk super ini merupakan miniatur reaktor nuklir biologis, sehingga memiliki kekuatan yang dahsyat, namun juga memiliki kekurangan yaitu hanya dapat mengolah tubuh makhluk hidup, tapi tidak bisa menumbuhkan otak. Jadi pada akhirnya kita harus mentransplantasikan otak hidup yang sebenarnya ke dalamnya. Zhao Ling tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya mengerti apa yang disebut kekuatan super. Sederhananya, itu hanyalah tubuh yang kuat. Ambil contoh Shen Haonan. Dia pertama-tama menggunakan gennya sendiri untuk menciptakan tubuh baru yang kuat dengan gen makhluk super, dan kemudian mentransplantasikan otaknya ke dalam tubuh baru, menjadi apa yang disebut makhluk ilahi. Faktanya, setiap kali sebelum kehancuran peradaban prasejarah, Tanah Suci akan memilih orang-orang yang cocok untuk menjadi budak mereka, yang disebut makhluk dewa. Amanda menggelengkan kepalanya dengan getir. Ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Faktanya, setiap kali sebuah peradaban dihancurkan, para dewa di Tanah Suci sendiri tidak akan mengambil tindakan. Mereka hanya akan mengirim budak-budak ini ke bumi untuk dihancurkan. Dunia, jadi ngomong-ngomong, sungguh konyol kalau peradaban prasejarah kita telah dihancurkan oleh orang lain, tapi kita belum pernah melihat seperti apa pelaku sebenarnya? Tidak bisakah kamu menghipnotis Shen Haonan? Dia seharusnya melihat apa yang disebut dewa itu. Mengapa kamu tidak mengendalikan pikirannya dan bertanya kepada dewa-dewa itu tentang Tanah Suci? Zhao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa melakukannya. Amanda tersenyum pahit dan menghela nafas. Tubuh yang diolah oleh gen makhluk super memang kuat. Bahkan saya hanya bisa mengejutkan pikiran Shen Haonan dan membuatnya bingung untuk jangka waktu tertentu. Tapi saya tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dia menggelengkan kepalanya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Saya akan pergi nanti. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan dengan sengaja membiarkan Shen Haonan menemukan saya dengan bantuan kontak gelombang otak agen. Lalu Anda akan pergi bersamanya. Lalu ayo kita berakting dan biarkan dia melihatmu menangkapku. Jadi dia tidak akan meragukannya. Saat Amanda berbicara, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di bawah matanya. Saat kelopak matanya sedikit berkedip, setetes air mata emas jatuh dari sudut matanya ke telapak tangannya. Kali ini keadaannya sangat berbahaya. Semakin kuat dirimu, semakin besar kepercayaan diri kami. Ini setetes air mata Putri Duyung. Kamu bisa menggunakannya untuk mengembangkan tubuhmu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya. Zhao Ling mengangkat tangannya, membiarkan setetes air mata Putri Duyung jatuh ke tangannya, lalu mengamatinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa air mata Putri Duyung berwarna emas dan tidak menyebar setelah jatuh ke tangannya. Sebaliknya, air mata itu menggelinding di telapak tangannya seperti butiran merkuri daripada peluru pistol. Oke, ayo berangkat sesuai rencana. Aku berangkat dulu, kata Amanda sambil berbalik dan keluar. Zhao Ling menjilat bibirnya, tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, "Tunggu, ada apa? Apakah ada yang lain?" Amanda berbalik dan bertanya dengan aneh. "Itu." Zhao Ling menggaruk kepalanya dan mengedipkan mata. "Sudah kubilang jangan terlalu pelit. Kenapa kamu memberiku setetes air mata Putri Duyung saja? Lagi pula, benda ini tidak ada artinya bagimu. Kenapa kamu tidak memberiku beberapa tetes lagi? Lebih baik jika kamu memberiku setetes air mata Putri Duyung. Menangislah dengan keras dan tinggalkan aku setengah pot, lalu mungkin aku bisa berevolusi sedikit lebih kuat." Amanda tercengang. Untuk pertama kalinya, dia merasa pria ini sangat tidak tahu malu. "Apakah menurut Anda saya adalah seorang faucet? Ada apa? Tidak bisakah kamu menangis?" Zhao Ling sama sekali tidak merasa serakah. Sebaliknya, dia mendesak ke depan dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak bisa menangis. Aku akan membelikanmu air cabai. Benda itu pasti akan membuatmu bahagia." Menangis? Amanda menahan diri untuk tidak meninju orang ini sampai mati, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan memikirkan hal-hal yang baik. Kehidupan apapun hanya dapat menggunakan paling banyak satu tetes air mata Putri Duyung. Lebih banyak lagi akan menjadi tidak berguna seperti air putih, jadi aku tidak mau menggunakannya. Jika kamu mengatakan kamu akan meninggalkan Baskom, bahkan jika kamu meninggalkan Ember, itu tidak ada gunanya bagimu. Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dengan rapi dan pergi. Karena takut jika dia terus tinggal, pria tak tahu malu ini akan mengatakan sesuatu yang keterlaluan lagi. Sosok anggun Amanda perlahan menghilang. Dan tiba-tiba, suara Roh Kudus muncul. "Mengapa kamu menggodanya dan mengatakan untuk menggunakan Baskom untuk menahannya? Menurutmu mengapa dia adalah sekutumu sekarang? Bukankah itu sedikit tidak etis melakukannya? Siapa yang baru saja memintanya untuk menghipnotisku dan ingin membunuhku? Haha saudaraku, aku berpikiran sempit. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam?
Lagi pula, aku telah menggoda banyak wanita dalam hidupku. Ini pertama kalinya untuk aku menjadi putri duyung. Tidakkah menurutmu ada kegembiraan yang berbeda? Zhao Ling tersenyum main-main, menjilat bibirnya dan berkata, tapi serius, menurutmu seberapa kuat kemampuan menghipnotis putri duyung ini? Sangat kuat. Setidaknya dia hampir sepenuhnya mengendalikan pemikiranmu sekarang. Bahkan aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Tapi untungnya, dia tidak menyadari keberadaanku. Kalau begitu, bukankah wanita ini tak terkalahkan? Siapa yang bisa menghentikan kekuatan spiritualnya? Itu bahkan hampir tidak terkalahkan. Dia hanya bisa mengendalikan pemikiranmu dalam keadaan normal. Tapi selama dia memiliki niat membunuh terhadapmu, dia akan segera memicu serangan balik dari energi aslinya, seperti sekarang. Roh Kudus berkata dan tiba-tiba tersenyum tetapi kekuatan rohaninya masih sangat berguna. Setidaknya dia dapat dengan mudah membiarkanmu naik ke tempat tidurnya. Zhao Ling tiba-tiba teringat adegan ekstasi sebelumnya. Dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Hei, sejujurnya, perasaan barusan benar-benar cukup bagus. Aku membencimu. Di dalam kristal energi asli, Roh Kudus yang seperti awan tiba-tiba berubah menjadi jari tengah. Cih, saudaraku, aku tidak akan peduli dengan programmu. Zhao Ling memutar matanya dan meninggalkan kamar pribadi sambil memegang air mata putri duyung seperti harta karun. Dia tidak kembali ke kamar yang diatur oleh Leonard, tetapi langsung meninggalkan klub hiburan darah suci. Bagaimanapun, Shen Haonan ada di dalam klub. Jika air mata putri duyung digunakan di sini, fluktuasi energi kemungkinan besar akan membuat Shen Haonan khawatir. Desir, desir, desir. Di jalan-jalan Luanda, orang-orang berpasangan dan bertiga berjalan perlahan di malam hari. Zhao Ling tampak seperti hantu, berkedip cepat di antara kerumunan tanpa menarik perhatian siapapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di pantai terpencil. Hei, lihat betapa kuatnya air mata putri duyung ini. Seberapa jauh air mata putri duyung itu bisa membuatku berevolusi? Zhao Ling duduk bersila dan langsung melemparkan air mata putri duyung ke dalam mulutnya perut. Kamu tidak merasakan apa-apa? Zhao Ling mendecakkan bibirnya. Tiba-tiba, matanya melebar, dan dia merasakan kristal energi asli di otaknya tiba-tiba kehilangan kendali. Dan gelombang energi manufaktur menyapu, langsung membungkus aliran jernih yang dibentuk oleh air mata putri duyung di dalamnya. Dan kemudian mulai mengubah dan menyerapnya. Apa-apa yang terjadi? Zhao Ling membuka mulutnya karena terkejut. Roh Kudus juga sangat terkejut sepertinya. Sepertinya energi asli digunakan untuk meningkatkan energi air mata putri duyung? Ini tidak mungkin. Energi manufaktur ramah lingkungan belum mencapai hambatannya. Seru Zhao Ling tidak percaya. Faktanya, air mata putri duyung juga dapat dianggap sebagai energi alien. Namun menurut pengalaman masa lalu, energi asli tersebut harus mencapai hambatan sebelum dapat menyerap energi alien untuk peningkatan. Karena hambatan energi mentah manufaktur ramah lingkungan tidak pernah muncul, Zhao Ling hanya berencana untuk mengembangkan tubuhnya setelah mendapatkan air mata putri duyung kali ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa energi mentah manufaktur akan tiba-tiba meningkat. Yang aneh bukan hanya itu saja. Saat air mata putri duyung berangsur-angsur diubah dan diserap, energi asli ciptaan tidak langsung berubah warna, dan masih dalam keadaan lampu hijau. Bukankah ini peningkatan? Tepat ketika Zhao Ling sedang bingung, tiba-tiba, aliran energi manufaktur tiba-tiba melesat dan terjun langsung ke air laut di depan. Saat berikutnya, arus kuat melonjak keluar dari air laut dan mengalir langsung ke kristal energi asli bersama dengan energi asli. Apa? Energi asli manufaktur sebenarnya dapat diekstraksi dan diserap langsung dari air laut? Mata Zhao Ling membelalak tak percaya. Dahulu untuk menciptakan peningkatan energi yang asli diperlukan penyerapan arus listrik yang sudah jadi. Seperti energi listrik yang disimpan pada pembangkit listrik, namun belum pernah terjadi penyerapan energi listrik secara langsung dari air laut. Terlebih lagi, kecepatan energi manufaktur dalam menyerap arus dari air laut ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan pembangkit listrik. Sehingga dalam sekejap, energi manufaktur ramah lingkungan telah mencapai titik hambatannya. Pada saat ini, air mata putri duyung mulai memberikan efek energi asing. Saat air mata putri duyung terus diserap, gelombang aneh tiba-tiba muncul di kristal energi asli. Di bawah pengaruh fluktuasi ini, energi manufaktur ramah lingkungan tiba-tiba mulai berubah secara bertahap menjadi cian, dan kecepatan transformasinya cukup cepat. Setelah beberapa saat, semua energi asli untuk manufaktur telah sepenuhnya diubah menjadi cian, dan hanya tersisa area cian, biru, dan ungu pada kristal energi asli. Ini sudah berakhir? Zhao Ling membuka mulutnya, merasa bahwa peningkatan hari ini sungguh luar biasa dan terlalu mendadak. Dia mendecakkan bibirnya dan bertanya Roh Kudus, peningkatan ini? Kemampuan tambahan apa yang dimiliki energi asli? Kali ini, Roh Kudus jelas terkejut. Dia berhenti sejenak lalu berkata kali ini ada dua kemampuan lagi. Yang pertama adalah menguatkan tubuhmu. Kamu bisa mencobanya dulu. Memperkuat tubuh? Apakah itu lebih kuat daripada ramuan penguat? Zhao Ling mengangkat alisnya, dan segera mengendalikan energi penciptaan agar mengalir keluar,
dan sinar cahaya biru segera menyelimuti tubuhnya. Saat berikutnya, perasaan yang sangat panas, seolah-olah jatuh ke dalam lahar, langsung menghantam jantung saya, dan kemudian sel-sel di tubuh saya tampak dipenuhi vitalitas dan mulai menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan besar datang dari lubuk hatinya. Pada saat ini, Zhao Ling merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Rasanya sangat kuat. Sepertinya ramuan penguat apapun tidak akan berguna bagiku di masa depan. Zhao Ling tersenyum bahagia ngomong-ngomong. Apa kemampuan kedua? Energi asli yang baru saja kamu buat bisa menyerap arus listrik langsung dari air laut. Apa kamu terkejut? Suara Roh Kudus penuh kegembiraan tapi itu hanya lelucon. Biar saya beritahu Anda, Qian dapat menghasilkan energi mentah, bukan hanya air laut. Ia dapat langsung menarik listrik dari bahan apapun. Ada bahan apa? Maksudmu? Zhao Ling berkedip dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya biru langsung melesat ke pantai di tanah. Saat berikutnya, bongkahan pasir yang diselimuti cahaya hijau mulai berdetak seolah-olah hidup, dan kemudian seberkas cahaya listrik muncul dari pasir seperti ular kecil, mengalir ke dalam energi asli penciptaan. Apakah kemampuan ini nampaknya rata-rata? Jika saya ingin meningkatkan kemampuan manufaktur saya bisa langsung pergi ke pembangkit listrik. Menyerap arus dari zat lain sepertinya tidak ada gunanya. Zhao Ling sedikit tidak puas. Itu karena Anda belum mengetahui mengapa energi asli dapat menyerap listrik langsung dari materi. Roh Kudus tersenyum seolah-olah dia telah memenangkan 5 juta dolar sebenarnya. Inti dari kemampuan Qian untuk menciptakan energi mentah bukanlah untuk menyerap arus, tetapi untuk memanipulasi arus secara langsung. Manipulasi? Maksudmu? Zhao Ling tiba-tiba membelalakan matanya. Roh Kudus membimbing seperti seorang guru, cobalah berpikir tentang menggunakan energi asli untuk menyerap listrik, dan kemudian melancarkan serangan. Masih bisakah kamu menyerang? Zhao Ling menarik napas dalam-dalam dan segera melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Tiba-tiba, dia melihat cahaya biru besar menutupi pantai di sekitarnya, dan kemudian pasir yang tak terhitung jumlahnya mulai berdetak, dan arus biru tiba-tiba berkumpul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan 2 sambaran petir setebal lengan tiba-tiba menghantam pantai tidak jauh dari sana, meledakkan 2 kawah besar. Astaga! Zhao Ling tertegun, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat mirip dengan negara adidaya. Hanya saja negara adidaya tersebut menggunakan energi nuklir biologis, sementara dia menggunakan energi asli untuk mengekstraksi listrik. Ada hal lain yang sangat kamu sukai. Roh Kudus tiba-tiba berkata sambil tersenyum licik, arus dapat berubah menjadi satu sama lain dengan medan magnet. Hehe, apakah kamu mengerti maksudku? Medan gaya? Sebuah kejutan muncul di mata Zhao Ling, dan jantungnya segera bergerak. Energi asli ciptaan segera membawa arus listrik ke sekelilingnya. Kali ini dia melakukan operasi mikroskopis pada energi manufaktur, dan melihat lapisan cahaya Qian seperti film tipis, menutupi seluruh tubuhnya secara merata, dan pada permukaan film tipis Qian, garis-garis cahaya listrik seperti rambut benar-benar terbentuk, jaringan halus telah dibuat. Saat berikutnya, medan magnet tak terlihat tiba-tiba muncul, kaki Zhao Ling perlahan meninggalkan tanah, dan kemudian seluruh orang itu terbang langsung ke langit seolah-olah dia tidak memiliki beban. Haha, ini benar-benar terbang tanpa bantuan baju besi. Dia tertawa gembira, tiba-tiba meningkatkan medan magnetnya, dan dorongan besar tiba-tiba keluar. Dengan wos dari seluruh tubuhnya, dia bergegas ke langit, dan kemudian terbang bebas melintasi awan. Pada sore hari berikutnya, Leonard akhirnya mengidentifikasi 5 target yang kemungkinan besar adalah agen Putri Duyung, dan kemudian Shen Haonan dan Zhao Ling mulai memastikannya satu persatu dengan penuh minat. Tentu saja, Zhao Ling berpura-pura, dan semuanya berjalan sesuai keinginan Shen Haonan, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Sebuah villa besar bergaya rumah bangsawan, ini sudah menjadi target ketiga. 2 yang pertama telah dipastikan bukan agen Putri Duyung. Ada banyak pengawal yang berpatroli di istana villa. Saat ini, 2 bayangan samar melewati istana dan memasuki villa seperti kilat, tanpa menarik perhatian pengawal manapun. Di sofa di aula villa, seorang pria kulit hitam parubaya yang kuat terjerat dengan 2 wanita kulit putih, dan tawa bergema di aula. Tiba-tiba, 2 sosok lewat, dan seorang pria dan 2 wanita pingsan tanpa suara. Astaga! Kita terbang bersama di kehidupan nyata. Ini jauh lebih mengasyikkan daripada menonton film. Zhao Ling menyeringai dan menoleh ke arah Shen Haonan. Saudara Shen, ayo kita lakukan. Saya harap orang ini tidak membiarkannya. Kita jatuh. Mudah-mudahan. Jawab Shen Haonan datar. Kegagalan 2 target pertama telah membuatnya meragukan keakuratan kecerdasan Leonard. Dia mengangkat lengan bajunya dan melihat arloji halus di pergelangan tangan kirinya. Lalu dia dengan lembut menekan jari-jarinya pada pelat jam, dan tiba-tiba arloji itu memancarkan cahaya putih yang menyelimuti kepala pria kulit hitam itu. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat kembali dari kepala pria kulit hitam itu, dan cahaya putih yang dipancarkan oleh arloji itu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi layar cahaya kecil sebesar telapak tangan.
Layar cahaya bersilangan dengan garis bujur dan garis lintang, dan ada dua titik cahaya, satu hijau dan satu merah. Hijau adalah posisi Zhao Ling saat ini, sedangkan merah adalah posisi Putri Duyung. Haha, akhirnya aku menemukannya. Shen Haonan tertawa gembira saudara Zhao, ayo pergi. Mereka berdua berbalik dan sampai di depan pintu villa. Para pengawal di Manor segera disiagakan dan bergegas menghampiri sambil berteriak keras, siapa kamu? Mereka berdua mengabaikan ini sama sekali. Shen Haonan berbalik dan memandang Zhao Ling, saudara Zhao, ayo langsung terbang. Oke. Hati Zhao Ling tergerak dan dia segera mengenakan baju besi Iron Man. Armor saudara Zhao benar-benar membuat iri. Shen Haonan berseru, tetapi benda asing tetaplah benda asing. Ketika saudara Zhao bisa terbang dengan kekuatannya sendiri, dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Ya, tentu saja saya tidak bisa mengendalikan penerbangan medan magnet sebaik saudara Zhao. Saya hanya bisa mengandalkan baju besi. Zhao Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum murni. Orang ini sangat pandai berakting, dia jelas mencoba membodohi orang lain agar tidak mengetahui identitas aslinya. Shen Haonan tidak tahu bahwa dia telah ditipu, dan berkata dengan bangga, haha, saudara Zhao, jangan terlalu khawatir. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, mungkin aku bisa membantumu. Pada saat ini, pengawal di sekitarnya sudah bergegas. Mereka terlihat gugup dan tidak yakin. Jelas sekali bahwa baju besi Zhao Ling membuat mereka sangat takut. Haha, segerombolan semut, jangan buang waktumu bersama mereka. Saudara Zhao, ayo pergi. Shen Haonan tertawa, dikelilingi oleh medan magnet, dan seluruh orang sudah naik ke langit. Pada saat yang sama, dua aliran api menyembur dari kaki Zhao Ling, dan dia segera mengejarnya. Sosok kedua orang itu langsung terbang ke angkasa, lalu menghilang ke angkasa dalam sekejap mata. Pemandangan ini membuat para bodyguard tercengang di tempat, bahkan tak sadar mereka ngiler. Awan lewat, dan kedua orang itu meninggalkan benua Afrika dan langsung menuju ke Samudra Atlantik yang luas. Kemudian, mengikuti panduan detektor gelombang otak, mereka dengan cepat terbang di atas laut. Setelah beberapa saat, akhirnya berhenti di atas kawasan laut. Seharusnya di sini. Shen Haonan melihat ke layar cahaya yang dipancarkan arlojinya, ayo turun. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua melesat turun, lalu bergegas ke laut dengan plop, plop. Di laut dangkal, sinar matahari bersinar, dan segala sesuatunya masih samar-samar terlihat di dalam air. Namun, saat Anda terus menyelam, semakin tebal air di atas akan menghalangi sinar matahari, dan lingkungan sekitar akan menjadi semakin gelap. Dan pada akhirnya Anda bahkan tidak akan bisa melihat 5 jari. Di lingkungan yang gelap ini, jika ada cahaya pun akan langsung menarik perhatian, seperti sekarang. Di bawah bimbingan detektor gelombang otak, kedua orang itu terus bergerak maju di dalam air laut. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan mereka. Saya melihat bahwa itu adalah pantai bawah laut yang terlihat biasa saja. Dan di pantai itu, Putri Duyung dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya sedang berenang dengan santai. Rambut emas panjangnya beriak oleh ombak, dan penampilannya yang tiada tara mencekik. Cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya seperti kerudung, menambah keindahan kabur pada dirinya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Sulit membayangkan bahwa kehidupan yang begitu indah benar-benar ada di dunia. Peri laut. 5 kata ini tiba-tiba muncul di hati Zhao Ling. Dia sangat kagum dengan kecantikan Amanda saat ini. Namun, penampilan Amanda saat ini berbeda dengan yang dilihatnya kemarin penampilannya. Tapi dia bahkan lebih cantik lagi. Ini kamu lagi? Amanda memandang Shen Haonan dengan dingin. Kemampuan akting Putri Duyung ini juga cukup bagus. Hahaha, ya, ini aku. Shen Haonan tertawa rakus, saya menemukan bantuan hari ini. Bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini? Apakah dia penolongnya? Amanda memandang Zhao Ling, kamu pikir kamu bisa menghadapiku dengan memakai cangkang besi? Bermimpi? Izinkan aku memberitahumu, tidak ada materi di dunia ini yang dapat menghentikan kekuatan spiritual Putri Duyung kita suku. Cangkang besi? Zhao Ling mengerutkan bibirnya, merasa dirugikan oleh sesuatu yang setinggi baju besi Iron Man. Hahaha, aku tidak malu dengan kata-kataku. Aku akan memberitahumu hari ini bahwa kekuatan spiritual suku Putri Duyungmu tidak terkalahkan. Saudara Zhao, selanjutnya aku serahkan padamu. Melangkah mundur agak jauh. Oke. Zhao Ling tidak membuang waktu dan langsung mengerahkan kekuatan produksinya. Tiba-tiba lebih dari 40 set armor Iron Man muncul di sekitar Amanda. Apa yang terjadi? Amanda membuka mulutnya karena terkejut. Karena meskipun dia telah mencapai kesepakatan, dia hanya tahu bahwa kekuatan spiritual Zhao Ling agak ajaib, tetapi dia tidak pernah menyangka akan begitu ajaib. Menciptakan sesuatu dari udara tipis? Apakah orang ini benar-benar manusia? Namun kejutan hanyalah kejutan, dan permainan harus terus berlanjut. Wajah Amanda menjadi dingin. Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya kekuatan spiritual saya. Saat dia mengatakan itu, dia segera melepaskan gelombang tak kasat mata yang menyebar, tetapi tidak berpengaruh sama sekali.
Bagaimana mungkin? Dia pura-pura terkejut. Hahaha, kamu tidak perlu melawan lagi. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri hari ini. Saudara Zhao, jangan buang waktu, cepat tangkap dia. Shen Haonan tertawa bangga, seolah-olah dia yakin akan kemenangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dua orang lainnya diam-diam memarahinya sebagai orang bodoh. Hehe, serahkan padaku, putri Duyung kecil, sebaiknya kamu mengaku kalah. Zhao Ling tersenyum aneh, dan perangkat emisi laser tiba-tiba menonjol dari lebih dari 40 set armor Iron Man. Mata Shen Haonan berkedut saat melihatnya. Dia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali Zhao Ling menggunakan ribuan perangkat pemancar laser untuk memaksanya memotong lengannya dan melarikan diri. Jadi dia tahu betul betapa kuatnya gerakan ini. Saudara Zhao, yang saya inginkan adalah hidup. Jangan benar-benar membunuhnya. Shen Haonan mengendalikan ledakan energi nuklir, bergetar langsung di telinga Zhao Ling dan mengeluarkan suara, mengingatkannya. Jangan khawatir, aku terukur. Zhao Ling tersenyum dengan tenang, dan sebuah cincin logam tiba-tiba muncul di tangannya, dan berkata kepada Amanda putri Duyung kecil, jika kamu ingin hidup, kenakan saja cincin logam ini dengan patuh, jika tidak. Apa ini? Shen Haonan tampak aneh, karena cincin logam itu terlihat begitu istimewa. Persis seperti lingkaran emas di kepala Sun Wukong. Oh, ini adalah semacam blokade psikis yang saya kembangkan. Ini benar-benar dapat memblokir kekuatan psikis, yang sempurna untuk menghadapi Putri Duyung. Zhao Ling berkata dengan tenang, tanpa merasa bahwa dia sedang bercanda. Menyegel kekuatan batin, wajah Amanda berubah drastis saat mendengar ini, dan dia langsung berteriak tidak, aku tidak akan pernah membawa benda ini, meskipun itu membunuhku. Hehe, itu bukan terserah kamu. Zhao Ling tersenyum seperti cacing aneh, dan tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuang lingkaran emas itu. Amanda merasa ngeri dan berenang cepat untuk melarikan diri, tetapi lingkaran emas itu sepertinya tertarik pada kekuatan spiritualnya. Ia mengejarnya secepat kilat, dan kemudian menaruhnya langsung di kepalanya. Tiba-tiba, Amanda seolah kehilangan seluruh tenaganya dan terhanyut lemas ke dasar laut. Zhao Ling segera bergegas dan memeluk Amanda dalam pelukannya. Hehehe, Putri Duyung kecil, kamu masih tidak bisa lepas dari genggamanku. Amanda memutar matanya ketika mendengarnya. Kata-kata itu langsung tercermin di kepala Zhao Ling melalui kekuatan pikiran. Oke, ayo kita mainkan lagi. Ambil saja cincin logam dan katakan itu bisa memblokir kekuatan pikiran. Berhati-hatilah agar Shen Haonan mengekspos Anda. Hehe, mari kita lihat apakah kamu bisa bertindak seperti itu. Zhao Ling tertawa dan berkata, sekarang kamu telah ditangkap, Shen Haonan harus mengambil tindakan terhadapku, kan? Pada saat ini, lebih dari selusin sinar biru tiba-tiba keluar dari air laut di sekitarnya. Saat berikutnya, lebih dari selusin orang dengan cahaya biru di sekujur tubuh mereka mengelilingi Zhao Ling dan Amanda. Sebenarnya ada lebih dari 10 negara adidaya? Zhao Ling berpura-pura terkejut, dan tiba-tiba berbalik dan menatap Shen Haonan dengan dingin. Saudara Shen, apa maksudmu? Kerja sama membutuhkan ketulusan, tapi sekarang aku tidak bisa. Tidak tahu di mana letak ketulusanmu? Hahaha, Saudara Zhao, ini tidak menarik. Saya hanya ingin mengajak Anda mengunjungi Tanah Suci. Shen Haonan tertawa bangga. HMPH, aku tahu sama sekali tidak ada manfaatnya bekerja sama denganmu. Tercela. Zhao Ling menengadah ke langit dan menghela nafas. Terlihat seperti dia ceroboh dan kehilangan Jingzhou. Oh, saya tidak menyangka bahwa saya berhati-hati dan berhati-hati. Tetapi pada akhirnya saya ditipu oleh Anda. Lebih dari selusin orang kuat mengambil tindakan bersama, dan tidak mungkin aku bisa menolaknya. Ini disebut mantis. Ayo tangkap jangkrik dan Oriole di belakang. Kamu bijaksana. Shen Haonan melambaikan tangannya dengan kemenangan yang pasti, tapi jangan khawatir. Selama kamu mengikutiku ke Tanah Suci, aku tidak akan pernah membunuhmu. Oh, sepertinya aku tidak punya pilihan. Zhao Ling menghela nafas, membuat Amanda hampir tertawa terbahak-bahak. Hal berikutnya terjadi secara alami. Zhao Ling dan Amanda diantar oleh lebih dari selusin dewa, menuju ke gerbang Tanah Suci. Ada banyak sekali tempat misterius di muka bumi, terutama di laut. Ada banyak sekali tempat yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya saja kawasan laut yang terletak di bagian tenggara semenanjung Florida di Amerika Utara yang merupakan misteri yang belum terpecahkan secara luas di dunia. Karena fenomena paranormal yang sulit dijelaskan dengan teknologi saat ini sering terjadi di sini, maka dinamakan segitiga Bermuda atau dikenal juga dengan segitiga setan. Zhao Ling tidak pernah menyangka bahwa gerbang menuju Tanah Suci yang disebutkan Shen Haonan sebenarnya ada di sini. Semua orang bergerak maju dengan cepat di laut, dan setelah sekian lama, mereka akhirnya memasuki segitiga Bermuda. Jika orang biasa masuk ke sini, dia tidak akan merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Tetapi Zhao Ling berbeda. Dia dapat dengan jelas merasakan ada medan magnet yang tidak dapat dijelaskan di wilayah laut ini. Pada saat ini, Shen Haonan tiba-tiba mengeluarkan bola kristal, yang dikelilingi oleh awan putih. Tampaknya Shen Haonan tidak berbohong sebelumnya. Dan kunci rahasia Tanah Suci memang bukan satu-satunya.
Hei, kalian berdua, biarkan aku melihat gerbang luar angkasa tanah suci sekarang. Shen Haonan tersenyum, tiba-tiba menyuntikkan energi nuklir biru ke dalam bola kristal, dan kemudian melemparkan bola kristal itu keluar. Setelah menyerap energi nuklir, bola kristal tersebut tiba-tiba memancarkan sinyal misterius. Tiba-tiba, wilayah laut di sekitarnya beriak, seolah-olah ada sesuatu yang telah diaktifkan. Tiba-tiba, mata Zhao Ling dan Amanda melebar pada saat yang sama. Di laut di depan, sebuah altar persegi besar muncul dari udara tipis, memancarkan aura misterius yang membuat jantung berdebar-debar. Altar ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi tidak kurang dari 1000 meter. Terlihat sangat spektakuler. Ada banyak totem misterius yang terukir di permukaan, dan di tengah altar, terdapat pusaran air besar. Namun anehnya air laut di sekitarnya tidak tersedot ke dalam pusaran tersebut. Seolah-olah pusaran tersebut dan air laut tersebut tidak berada pada ruang yang sama. Nah, ini gerbang luar angkasa tanah suci kita. Ajaib bukan? Sebenarnya, aku punya perasaan yang sama denganmu saat pertama kali melihatnya. Shen Haonan menjelaskan dengan penuh kemenangan. Haha, ini sebenarnya adalah teknologi transmisi partikel yang dapat mengubah kehidupan dan benda apapun menjadi keadaan partikel paling dasar, lalu mengangkutnya ke tujuan dan memasangnya kembali. Oke, ayo, ini membuka pintu luar angkasa sekali menghabiskan banyak energi, jadi kamu tidak bisa menundanya. Karena itu, dia bergegas menuju pusaran air terlebih dahulu, dan yang lainnya segera mengikuti. Zhao Lingning memandang Shen Haonan di depannya, dan melihat bahwa setelah Shen Haonan mendekati mulut pusaran, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan kemudian seluruh orang mulai hancur, berubah menjadi aliran partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bergegas langsung ke mulut pusaran dan menghilang. Saya tidak tahu di mana tanah suci ini, tapi masih perlu diteleportasi? Zhao Ling terkejut dan bingung. Saat ini, dia sudah bergegas ke mulut pusaran air. Tiba-tiba, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya sepertinya telah mengeras, dan kemudian suatu kekuatan aneh berubah menjadi tangan kecil yang sedikit tidak terlihat. Sebenarnya mulai membongkar tubuhnya. Pembongkaran semacam ini tidak berarti merobek tubuh manusia menjadi 8 bagian, tetapi merobek setiap sel dalam tubuh menjadi partikel paling dasar. Tetapi Zhao Ling tidak merasakan sakit sama sekali. Kesadarannya sepertinya berhenti berpikir pada saat ini, dan kemudian sekelilingnya menjadi gelap, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Secara kabur, Zhao Ling terbangun. Sebelum dia membuka matanya, dia merasakan angin sepau-sepau bertiup di sekelilingnya, dan sepertinya ada gelombang aroma bunga yang masuk ke lubang hidungnya. Di mana ini? Dia perlahan membuka matanya dan berdiri, dan melihat bahwa dia tidak lagi berada di laut, tetapi di padang rumput yang luas. Langit berwarna biru, terbentang jauh, seolah terhubung dengan padang rumput di Cakrawala, dan di bawah kakinya ada sebuah altar besar, yang tampak persis seperti yang ada di segitiga Bermuda sebelumnya. Berdengung, tiba-tiba, terdengar suara besar sayap yang bergetar dengan kecepatan tinggi dari belakang. Secara umum, suara seperti ini hanya dapat dihasilkan oleh serangga yang memiliki sayap sangat tipis, seperti lalat, nyamuk, capung dan sejenisnya. Semula tak heran jika lalat dan nyamuk bermunculan di padang rumput. Yang aneh adalah suaranya sangat keras hingga hampir sekeras helikopter. Apa-apaan ini? Zhao Ling berbalik karena terkejut, matanya langsung melebar. Saya melihat seekor capung besar terbang di langit yang jaraknya puluhan meter. Ia sangat besar karena panjangnya kurang dari 1 meter. Astaga, apakah capung ini telah menjadi roh? Zhao Ling tercengang, merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, matanya melintasi jarak beberapa ratus meter dan menatap makhluk besar yang sedang bergerak cepat di padang rumput. Ya Tuhan, apa ini? Kelabang? Saya melihat kelabang besar merangkak di rumputan hijau setinggi manusia, panjangnya tidak kurang dari 15 meter, persis seperti kereta api. Apakah ini tanah suci? Mengapa terasa seperti bumi pada zaman dahulu? Zhao Ling sangat terkejut. Sejauh yang dia tahu, hanya di zaman kuno ketika kandungan oksigen di udara sangat tinggi, serangga sebesar itu ada di bumi. Sungguh menakjubkan, bukan? Tiba-tiba, suara Shen Haonan datang dari samping. Ini adalah tempat suci yang bermigrasi dari bumi pada zaman kuno. Jika Anda tinggal di sini sebentar, Anda dapat melihat makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya, termasuk dinosaurus, mamut, dan harimau bertaring tajam. Tunggu, kamu bisa melihat semua ini. Zhao Ling berbalik dan melihat Shen Haonan dan lebih dari selusin orang kuat lainnya telah terbangun. Adapun Amanda, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan sisik pada ekor ikannya berangsur-angsur memudar, kemudian terpisah dari tengahnya, dan dengan cepat berubah menjadi 2 kaki manusia kulit halus. Semua orang melihat kedua kaki yang sempurna ini dan tampak terkejut. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat perubahan seperti itu pada Putri Duyung. Saat ini, wajah Amanda memerah, dan seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya keemasan yang samar. Dia jelas tidak ingin semua orang melihat tubuhnya. Mata Shen Haonan dan yang lainnya bersinar hijau,
tidak mampu menyembunyikan keinginan serakah mereka. Zhao Ling mengerutkan kening dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan satu set baju besi Iron Man tiba-tiba muncul di depan Amanda Nona Putri Duyung yang cantik. Sebelum kamu mendapatkan pakaiannya, kamu bisa memakai baju besiku dulu. Amanda berpura-pura tidak mengenal Zhao Ling, menggigit bibirnya dan berkata, "Terima kasih." Kemudian dia berdiri dengan malu-malu dan berjalan masuk dari balik armor Iron Man yang terbuka. Lalu armor tersebut menutup dan membungkus seluruh tubuhnya di dalam. Faktanya, Zhao Ling hanya bisa mendapatkan beberapa pakaian untuk dipakai Amanda. Tetapi mengingat situasi yang tidak diketahui dan bahaya di Tanah Suci ini, dia masih merasa bahwa Amanda akan lebih aman jika dia mendapatkan baju zirah. Haha, saudara Zhao, kemampuanmu sungguh luar biasa. Bisakah kamu benar-benar membuat objek dari udara? Shen Haonan melihat semuanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Ling tersenyum tipis. Haha, ini hanya tipuan kecil, tidak akan menghasilkan keanggunan. Kemana kita akan pergi sekarang? Shen Haonan tidak berkomitmen, menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Haha, bagaimana menurut kalian berdua? Ini adalah Tanah Suci. Silakan datang. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kalian. Haha, rumahku ada di bumi, bukan di sini lagi. Itu sebelumnya. Sejak kamu menginjakkan kaki di Tanah Suci, ini adalah satu-satunya rumahmu. Oke, aku akan membawamu ke Kota Suci. Ikuti aku. Mata Shen Haonan penuh arti, dan kemudian dia langsung bangkit ke langit. Jangan melawan, biarkan armor itu membawamu terbang. Zhao Ling mengingatkan Amanda, dan kemudian di bawah kendali Roh Kudus, kedua armor itu menyemburkan api langsung ke langit. Semua orang terbang dengan cepat, melewati padang rumput yang tak terbatas dan melintasi hutan lebat. Sepanjang jalan, Zhao Ling melihat makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Tyrannosaurus Rex yang perkasa dan ganas, Diplodocus yang sangat panjang, ular piton prasejarah setebal pohon, dan bahkan Pterosaurus lewat dengan cepat, memandang semua orang dengan rasa ingin tahu. Selain itu, saat terbang di atas lembah tertentu, Zhao Ling bahkan melihat suku primitif, yang sebenarnya adalah sekelompok manusia primitif. Sudut matanya bergerak-gerak. Nenek, ini harus dianggap sebagai nenek moyang, bukan? Tanah Suci ini seperti memasuki museum kuno. Semua makhluk ada di sana, yang sangat mempesona untuk dilihat. Setelah sekian lama, sebuah gunung tak berujung akhirnya muncul di ufuk jauh. Puncak gunung tertutup salju, lereng gunung ditutupi pepohonan hijau, dan di kaki gunung terdapat sebuah kota besar. Kota itu berdiri dengan megah, dan penampilannya sangat mirip dengan kastil melingkar barat kuno, tetapi ada banyak benda teknologi di dalamnya. Zhao Ling bahkan melihat sebuah mobil melayang melaju di dalamnya. Itulah kota ilahi, tempat semua orang berkuasa tinggal di Tanah Suci. Shen Haonan memperkenalkan dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, semua orang terbang di atas kota ilahi dan mendarat di depan gerbang kota yang besar. Ketinggian gerbang kota ini tidak kurang dari 20 meter, dan tinggi seluruh tembok kota dewa tidak kurang dari 100 meter. Sungguh spektakuler. Kota ilahi memiliki 2 gerbang. Yang ini disebut gerbang neraka, dan yang lainnya adalah gerbang surga. Shen Haonan diperkenalkan sambil tersenyum. Nama vulgar. Zhao Ling diam-diam mengerutkan bibirnya. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah dewa? Dia bahkan menciptakan surga dan neraka. Pada saat ini, pintu besar menuju neraka tiba-tiba terbuka perlahan, dan seekor anjing keluar dari sana. Ini adalah anjing besar yang tingginya tidak kurang dari 5 meter, sangat agung dan memiliki 3 kepala di lehernya. Setiap kepala memiliki mulut besar yang terbuka, seolah ingin melahap siapapun kapan saja. Anjing neraka berkepala 3. Zhao Ling sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Anjing neraka berkepala 3 adalah monster dalam mitologi Yunani yang bertanggung jawab menjaga gerbang neraka. Lihat di sini. Shen Haonan jelas sangat puas dengan ekspresi terkejut Zhao Ling dan berkata sambil tersenyum. Haha, tidak perlu kaget, anjing neraka berkepala 3 juga merupakan salah satu makhluk dewa kita. Ras mereka harus dianggap sebagai generasi keempat dari kehidupan cerdas prasejarah di bumi. Menunggu Anda begitu Anda memasuki kota dewa, Anda mungkin akan melihat lebih banyak makhluk legendaris. Tepat ketika Zhao Ling terkejut, anjing neraka berkepala 3 sudah keluar dari pintu. Dia memandang semua orang dengan dingin dengan 6 pasang mata, dan kemudian berkata kepada Shen Haonan, apakah mereka 2 orang yang Anda sebutkan? Ya, Tuan. Shen Haonan memberi hormat dengan hormat. Anjing neraka berkepala 3 memandang Zhao Ling dan Amanda dengan hati-hati. Saya harap mereka benar-benar berharga seperti yang Anda katakan. Oke, Anda bisa masuk. Dengan itu, dia menyingkir. Terima kasih, Tuan. Shen Haonan memberi hormat lagi, lalu memimpin Zhao Ling dan Amanda menuju pintu. Saat mereka berdua melangkah melewati pintu, seberkas cahaya putih tiba-tiba jatuh dari atas. Tidak. Mereka berdua langsung ingin menghindar, tapi sudah terlambat, dan cahaya putih sudah menyelimuti mereka. Cahaya putih ini sepertinya memiliki sifat mampu menembus benda apapun, dan armor Iron Man tidak bisa menghalanginya sama sekali. Zhao Ling merasakan bahwa dalam sekejap,
Cahaya putih telah menembus baju besi dan memasuki tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju otak. Saat berikutnya, perasaan pusing melanda hatinya. Dia bisa merasakan cahaya putih itu sepertinya melakukan semacam transformasi di otaknya. Zhaoling, cepat gerakan energi aslimu untuk memblokirnya. Cahaya putih ini sedang mencuci otakmu. Zhaoling tidak ragu-ragu. Lapisan padat energi asli manufaktur Qian langsung melonjak keluar dari kristal energi asli. Secara langsung menguraikan cahaya putih yang menyerang otak, dan kemudian menyelimuti seluruh tubuh, mencegah cahaya putih masuk lagi. Ini sangat berbahaya. Dia segera melihat ke arah Amanda di sebelahnya, dan melihat bahwa Amanda ditutupi oleh cahaya keemasan yang samar. Dia jelas menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tapi dia jelas dalam bahaya. Zhaoling segera menembakkan ledakan energi manufaktur, membungkus Amanda sehingga cahaya putih tidak bisa mendekat. Untungnya aku memilikimu, kalau tidak aku akan dicuci otak. Amanda masih ketakutan, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memetakan kata-kata itu langsung ke otak Zhaoling. Haha, saya selalu senang membantu wanita cantik. Zhaoling Kou berkata sambil tersenyum ceria. Oke, singkirkan kekuatan spiritualmu dan berpura-pura telah dicuci otak oleh cahaya putih, agar mereka tidak melihat kekurangannya. Oke, jawab Amanda, dan melihat cahaya keemasan samar di sekelilingnya dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, cahaya putih menghilang, dan Shen Haonan berjalan dengan bangga. Kalian berdua. Bagaimana perasaanmu? Apa itu tadi? Zhaoling bertanya dengan berpura-pura bingung. Itulah cahaya pemurnian. Shen Haonan menjelaskan setiap orang yang memasuki kota Tuhan untuk pertama kalinya harus diterangi oleh cahaya pemurnian. Cahaya ini dapat memurnikan pikiran jahat dan mengganggu di dalam hati Anda, memungkinkan Anda untuk memiliki kesetiaan mutlak kepada Tuhan. Hanya mereka yang memiliki menerima cahaya penyucian, hanya mereka yang disinari yang dapat benar-benar dikenali oleh Tuhan dan memiliki kualifikasi untuk menjadi makhluk ilahi. Cahaya pemurni omong kosong itu hanyalah sinar hipnotis. Itu hanya mengendalikan pikiran orang melalui cuci otak. Tidak peduli apa kata orang, mereka mengaku sebagai dewa. Bukankah seharusnya mereka memberikan nama yang bagus untuk membodohi orang? Zhaoling diam-diam tersenyum, tetapi berpura-pura sangat saleh dan bertanya, Saudara Shen, saya bertanya-tanya berapa banyak dewa dan dewa agung yang ada di tanah suci ini. Apakah mereka tinggal di kota suci? Kapan kita bisa melihatnya secara langsung? Lihat Tuhan yang agung. Mungkin ada puluhan ribu dewa di tanah suci, dan mereka semua tinggal di kota ilahi. Namun, Dewa Agung tidak tinggal di sini, tetapi di gunung suci di belakang kota ilahi. Shen Haonan tampak sangat sabar. Selain itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat Tuhan sama sekali dalam waktu singkat. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Di seluruh tanah suci, hanya para tetua di pengadilan tetua memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuhan yang agung. Rumah Presbiterian? Zhaoling sangat terkejut. Ya, itu adalah Dewan Tetua, yang merupakan badan pengatur tertinggi dari seluruh kota dewa. Kekuatan dewa dapat dibagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan kekuatannya yang berbeda, yaitu merah, biru, putih, dan tidak berwarna. Wajah Shen Haonan penuh dengan rasa hormat. Negara adidaya yang hanya bisa menggunakan energi nuklir merah adalah yang terlemah. Jadi mereka juga yang paling kuat. Ada sekitar 6.000 di seluruh tanah suci. Negara adidaya yang bisa menggunakan energi nuklir biru, termasuk saya, mungkin ada lebih dari 3.000 makhluk ilahi yang dapat menggunakan energi nuklir putih, dan makhluk energi nuklir tak berwarna yang paling kuat adalah 72 tetua yang membentuk Dewan Tetua. Orang baik. Zhaoling diam-diam berkata, kekuatan tanah suci ini benar-benar menakutkan. Sebenarnya ada lebih dari 3.000 orang di level Shen Haonan, dan bahkan ada orang dengan level kekuatan yang lebih kuat di atas mereka. Apalagi kekuatan teknologi di tanah suci ini pasti kuat. Yang lebih penting bukan hanya itu. Jangan lupa, makhluk kuat ini hanyalah budak. Di atas mereka ada yang disebut dewa. Untungnya, sebelum saya memasuki tanah suci, kemampuan manufaktur saya ditingkatkan ke tingkat lain. Jika tidak, saya akan benar-benar mati jika saya datang kali ini. Zhaoling diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Pada saat ini, sebuah mobil melayang datang dengan cepat dan berhenti di depan semua orang. Lalu seorang pria dan seorang wanita melompat keluar dari mobil. Pria di antara mereka memiliki rambut coklat, wajah sepucat salju, dan aura dingin di sekelilingnya. Namun wanita itu memiliki rambut ungu, sosok anggun, dan memancarkan aura menawan. Saya telah bertemu Kain dan Pandora. Apa? Mata Zhaoling melebar. Anjing neraka berkepala 3 tadi cukup luar biasa, tapi dia tidak menyangka 2 anjing terkenal lainnya akan muncul sekarang. Pandora adalah karakter terkenal dalam mitologi Yunani. Para dewa memberinya berbagai kemampuan dan dia dikenal sebagai wanita dengan segala bakat. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki kotak Pandora di tangannya, yang tentu saja penuh dengan bencana dan wabah penyakit. Ini hanya legenda. Adapun Kain, dia bahkan lebih terkenal, dia adalah nenek moyang vampir yang legendaris. Dia dihukum oleh Tuhan karena membunuh saudaranya Habel.
Zhao Ling menjilat bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, nenek, saya telah belajar banyak hari ini. Lepaskan armormu. Mengenakan armor di kota dewa akan dianggap menghujat. Pandora mengambil beberapa pakaian dan menghampiri Amanda. Kudengar anjing tua itu berkata bahwa kamu tidak punya pakaian untuk dipakai, jadi aku membelikanmu beberapa pakaian. Terima kasih, bisik Amanda. Haha, Nona Pandora benar-benar bijaksana. Zhao Ling tersenyum dan mengubah kedua armor itu menjadi abu. Adegan ini membuat Pandora dan Cain mengecilkan pupil mereka dan melihat dalam-dalam. Amanda mengenakan pakaiannya, lalu cahaya keemasan samar di sekelilingnya menghilang. Haha, anak kecil, kamu harus memanggilku Tuan, bukan Nona Pandora. Hehe, saya tidak pernah menggunakan gelar Tuan pada seorang wanita. Zhao Ling tersenyum dan menatap Pandora dengan mata menyipit. Berani. Beraninya kamu bersikap kasar? Kain tiba-tiba berteriak Shen Haonan. Bukankah kamu memberitahu mereka? Ada hierarki yang ketat di kota dewa, dan negara adidaya tingkat rendah harus sepenuhnya mematuhi atasan mereka. Menjadi sangat tidak masuk akal seperti dia hanya mencari kematian. Maaf, Tuan Kain, saya belum sempat memberitahu mereka peraturan kota dewa. Jawab Shen Haonan dengan ketakutan. Mendengus, Kain memandang Zhao Ling dengan dingin. Nak, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di masa depan dan jangan pernah menyinggung atasanmu. Unggul? Zhao Ling mengerutkan bibirnya. Bukankah kamu dibagi menjadi beberapa level berdasarkan kekuatan? Haha, aku ragu kamu cukup kuat untuk menjadi atasanku. Apa katamu? Alis Kain terangkat, dan matanya menatap ke arah Zhao Ling seperti pisau. Betapa beraninya kamu. Kamu, manusia rendah hati yang baru saja memasuki tanah suci, berani menentangku. Menurut aturan kota suci, bahkan jika aku membunuhmu sekarang, itu tidak akan dihitung. Apa? Terkikik, ini sangat menarik. Di sebelahnya, Pandora menggeliat dan berjalan ke atas, meletakkan tangannya di bahu Zhao Ling dengan genit anak kecil. Orang paling menyukai pria pemberani. Kamu benar-benar membuat orang jatuh cinta. Tetapi Kain memiliki lebih dari 900 orang di kota dewa. Salah satu diaken, statusnya berada di urutan kedua setelah 72 penatua, jadi berhati-hatilah jika kamu membuatnya marah. Zhao Ling mengeluarkan senyuman jahat dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang ramping Pandora, langsung menarik tubuh lembut dan tanpa tulang wanita itu ke dalam pelukannya, dan segera merasakan neprite yang hangat dan harum di dekat dadanya. Sikapnya sangat tidak bermoral, kepalanya sedikit menunduk, dan bibirnya menempel ke bibir halus Pandora. Benarkah? Artinya orang ini sudah bisa menggunakan energi nuklir putih? Tapi dia bilang menurut aturan kota, dia bisa membunuh padaku sekarang. Apakah itu nyata? Tentu saja benar. Hierarki di kota dewa sangat ketat. Jika seorang bawahan menyinggung atasannya, dia akan dibunuh kapan saja. Pandora tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan di hadapan semua orang, dia mengulurkan tangan ramping langsung dari kerah Zhao Ling. Tetapi ada aturan terpenting lainnya di kota dewa, yaitu, yang kuat dihormati, dan levelnya status juga harus diberi peringkat menurut aturan ini. Berdasarkan aturan, meskipun seorang atasan dapat membunuh bawahannya jika dia tersinggung, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri mempermalukan dirinya sendiri.